Pemirsa Teropong News TV kembali bersama saya Poppy Rahmawati. Masih dalam program Bincang-Bincang Politik menjelang Pilpres. Saya kali ini sudah bersama dengan salah satu narasumber yaitu pengamat komunikasi publik yaitu Pak Oscar Fitriano. Apa kabar Pak Oscar? Baik, baik. Baik, alhamdulillah. Ini masih pemberitaan fokus pada Pilpres ya Pak ya. Sebagai pengamat komunikasi publik, melihat kita review dulu nih Pak. Kemarin sudah 3 kali debat pertama, kedua, ketiga sudah membahas mengenai ketiga kemarin pertahanan, lalu pertama juga keamanan juga sudah ya hukum dan HAM, lalu ekonomi juga sudah. Masih ada 2 kali debat lagi nih Pak, tanggal 21 dan juga nanti tanggal 4 Februari. Masih ada materi tentang pendidikan, kesehatan, sumber daya alam dan lain-lain. Sebagai pengamat, melihatnya harusnya seperti apa sih Pak? Karena masih ada 2 debat lagi, pasti masyarakat menantikan hal itu ya Pak. Baik, terima kasih. Selamat malam Mbak Poppy. Begini, saya sebagai pengamat melihat bahwa dari debat yang sudah berlangsung selama beberapa kali, baik itu membicarakan topik hukum dan HAM, ya kan, kemudian ekonomi dan juga pertahanan keamanan kemarin, saya melihat memang secara pengamat ya, saya melihat bahwa arah daripada perdebatan ini perlu diperbaiki sebenarnya. Memang substansi debat yang diinginkan masyarakat untuk membangun demokrasi yang lebih baik adalah harus lebih ke arah visi misi, kemudian program yang akan dilakukan oleh calon presiden maupun calon wakil presiden ini selama 5 tahun ke depan. Seperti apa mereka akan menjalankan visi misi program kerjanya di bidang hukum dan HAM, ekonomi, pertahanan keamanan selama 5 tahun ke depan, kemudian disanggah oleh pasangan capres dan cawapres yang lain mengenai kekurangan dan kemudian ditambahkan kelebihannya yang dimiliki oleh salah satu pasangan calon presiden maupun calon wakil presiden, sehingga kemudian masyarakat akan secara terbuka lebar memilih mana sesuai hati nuraninya, visi misi maupun program di bidang-bidang tertentu yang menurut mereka paling cocok untuk dilakukan selama 5 tahun ke depan. Nah, yang selama ini kita lihat mungkin dari pelajaran dari debat Capres yang ketiga kemarin, memang banyak ditonjolkan untuk menyerang secara pribadi, kemudian menyerang karena adanya suatu kesalahan. Memang secara hukum itu tidak ada masalah gitu kan pada saat debat Capres. Kita lihat juga di Amerika ya, waktu itu mungkin Donald Trump dengan Hillary Clinton juga melakukan itu ya. Donald Trump misalnya juga mengatakan bahwa Hillary Clinton itu mempunyai email-email kepada CIA yang kemudian melanggar etika publik di Amerika tentang pajak kalau nggak salah. Nah, mungkin karena melihat debat di Amerika itu kali ya, mungkin kemudian di Indonesia coba diterapkan bahwa ada debat dengan menyerang isu-isu personal atau kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan oleh salah satu capres pada masa lalunya. Akan tetapi menurut saya lebih tepat atau lebih akan bermanfaat bagi masyarakat dan juga demokrasi di Indonesia ini. Dan kita perlu ingat bahwa biaya untuk debat calon presiden itu nggak murah loh. Betul. Bisa memakan kira-kira di angka 11 miliar sekali debat gitu kan. Artinya uang yang sudah dianggarkan ya oleh KPU, ya ini uang masyarakat untuk debat itu sebaiknya memang dimanfaatkan oleh para pasangan calon presiden dan calon wakil presiden untuk benar-benar mengeluarkan ide-idenya, visi misinya pada bidang-bidang yang sudah ditentukan. Tentu saja akan dibawa kemana Indonesia ini 5 tahun ke depan, sehingga pilihan masyarakat menjadi lebih pasti, tidak memilih kucing dalam karung gitu kan. Nah, itu yang lebih penting, dan itu juga yang mungkin bisa diperbaiki dengan debat-debat berikutnya menurut saya. Oke. Sebagai pengamat komunikasi publik, sebenarnya melihat kejadian kemarin, karena tadi kita juga mereview kejadian yang debat terakhir yang ketiga itu,
respon dari masyarakat akan melihat hal itu jadinya seperti apa nih Pak? Ya, yang pertama tentu sajian debat capres yang diselenggarakan oleh KPU harusnya memang berbeda dengan ya sajian mungkin dengan debat-debat yang biasa dilakukan oleh program-program televisi gitu ya. Kita banyak melihat ya program-program televisi sengaja untuk melihat perdebatan antara pendukung calon misalnya gitu kan. Nah, ini kan biasa kemudian saling menunjuk kesalahan daripada dukungannya gitu kan, kemudian juga menunjuk kelemahan ya dengan detail gitu ya. Ini kan untuk membangun mungkin sedikit entertainment lah kira-kira begitu ya, agar kemudian menjadi eye catching bagi masyarakat. Tetapi lain daripada itu, untuk debat calon presiden sebaiknya memang diarahkan benar-benar ke substansinya. Gitu ya. Itu yang paling bagus untuk dilakukan pada debat-debat calon presiden ke depan, sehingga kemudian masyarakat benar-benar dicerdaskan, benar-benar diinformasikan mengenai mereka harus memilih pasangan calon presiden atau wakil presiden ke depan berdasarkan visi misi program kerjanya untuk sampai 5 tahun ke depan. Dan memang itu adalah pilihan yang sebenar-benarnya menurut hati nuraninya. Kalau pada debat itu menghadirkan proses emosional, emosi ya berada di dalamnya gitu ya, dan kadang-kadang juga kita tahu ya tidak semua capres dan cawapres itu pasangannya bisa mengontrol emosinya. Justru itu malah tidak akan keluar nanti ide-idenya. Justru dia lebih ke arah tertekan untuk mempertahankan dirinya dibandingkan mengeluarkan ide-ide program kerjanya, sehingga kemudian masyarakat jadi tidak bisa melihat dengan jelas dan gamblang gitu ya, apa sih visi misi dan ide program kerja dari pasangan capres dan cawapres. Artinya ekspresif dan emosi itu normal sekali ya? Ya, betul. Oke.